Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Ken Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata Agung, apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Pinaka! Pinaka Swasti Ratu! Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Para pemain, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, M. Abud sebagai Ken Arok, Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, Bambang Cikar sebagai Senopati Kebo Dampit, Rifki sebagai prajurit, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Lingkungan itu ternyata adalah milik Senopati Kebo Dampit dan Senopati Rudra Bondo.
Setelah 2 ekor kuda itu memasuki sisi halaman, 2 senopati itu pun segera turun dari punggung kudanya, kemudian langsung melangkah ke ruangan pendopo. Senopati Kebo Dampit dan Senopati Rudro Bondo segera menghaturkan sembah sebelum duduk bersila. Sementara Tumenggung Yuda Paksa sendiri memperbaiki posisi duduknya. Kami menghadap Gusti Tumenggung. Ya. Bagaimana dengan tugas yang kalian lakukan? Saya pribadi tak mengalami kesulitan apa-apa, Gusti. Hanya pada awal pengangkatan saja, sedikit terjadi masalah di antara para prajurit. Mereka merasa heran melihat pengangkatan saya yang secara tiba-tiba ini. Tapi kau bisa mengatasinya, bukan? Iya, saya bisa mengatasinya dengan baik, Gusti. Walaupun masih ada sedikit selentingan-selentingan pembicaraan. Lalu dengan keselamatan Sri Baginda sendiri bagaimana? Gusti tidak perlu khawatir. Keselamatan Sri Baginda dapat terjamin dengan aman. Bagus. Dengan begitu aku tidak sia-sia mengangkatmu. Terima kasih, Gusti. Dan untuk selanjutnya aku harap kau meningkatkan penjagaan dan keamanan lebih ketat lagi. Karena pada saat sekarang ini, keselamatan Sri Baginda bisa kurang terjamin. Di istana Kediri ini ada seorang telik sandi yang berhasil menyelusup menyamar sebagai seorang penjabat istana. Nah, aku harap kau bisa lebih berhati-hati lagi, Senopati Rudro Bondo. Saya, Gusti. Semua perintah yang Gusti perintahkan akan saya jalani dengan sebaik-baiknya. Bagus. Aku senang melihat sikapmu. Kau sendiri bagaimana, Kebo Dampit? Apa yang saya alami tidak berbeda dengan Senopati Rudro Bondo, Gusti. Di antara para prajurit ada sedikit perselisihan atas pengangkatanku ini. Tetapi saya dapat mengatasinya dengan mudah, Gusti. Lalu bagaimana dengan tugasmu sendiri? Hampir saja saya mengalami kesulitan. Semalam di beberapa tempat yang berada di wilayah Kota Raja, sempat terjadi pertempuran antara para prajurit dengan kaum pemberontak. Tetapi semua itu dapat saya selesaikan dengan mudah, Gusti. Saya dan beberapa prajurit Kediri berhasil membunuh mereka. Dan beberapa orang dari mereka dapat kami tangkap hidup-hidup. Bagus. Bagus. Tugasmu termasuk berhasil, Senopati Kebo Dampit. Lalu apakah kau sudah mengorek keterangan dari para pemberontak yang berhasil kau tangkap itu? Sudah, Gusti. Sekarang saya siap melaporkannya. Tetapi maafkan saya, Gusti, kalau laporan ini masih samar adanya. Namun begitu, Gusti tidak perlu kecewa. Saya masih terus akan mengorek keterangan dari mereka. Tidak apa-apa. Ceritakanlah laporanmu itu. Aku mau mendengar. Baik, Gusti. Dengan agak tersendat-sendat, Senopati Kebo Dampit melaporkan apa yang dia kerjakan. Sekalipun laporan itu masih samar, tapi Tumenggung Yuda Paksa tidak menunjukkan bahwa dia marah pada Senopati kepercayaannya itu.
Demikianlah laporan hasil dari keterangan para pemberontak itu, Gusti. Ya, sudah, tidak apa-apa. Tapi ingat, kau tidak boleh berhenti sampai di sini saja mengorek keterangan itu. Peras tawanan itu sampai ia mau menceritakan yang sebenarnya. Iya, Gusti. Paksa berhenti bicara beberapa saat. Sebentar kemudian dia menundukkan kepalanya. Namun setelah itu kembali dia menatap kedua senopatinya. Senopati Kebo Dampit dan Senopati Rudra Pondo terpaku sebentar melihat Tumenggung Yuda Paksa. Kemudian keduanya segera menarik napas panjang. Aku merasa bersyukur kalian dapat melakukan tugas dengan baik. Tetapi aku sendiri, aku gagal menangkap Murti Wandawa. Oh, kenapa hal itu bisa terjadi, Gusti? Seseorang telah membocorkan rahasia penangkapan itu. Maksud Gusti, telik sandi musuh yang menyelusup ke istana yang telah membocorkannya? Ya, aku benar-benar murka terhadap telik sandi itu. Keadaan kita sekarang rasanya semakin gawat. Kita harus berhati-hati. Dan yang membuatku tidak habis pikir, telik sandi itu mengaku sebagai seorang senopati. Tapi aku masih sangsi atas pengakuannya itu. Apakah Gusti telah bertemu dengan telik sandi itu? Ya, aku memang telah bertemu dengannya. Aku bertemu di pondok persembunyian Murti Wandawa. Dia mengaku bernama Lintang Panjar Sore. Apakah Gusti yakin bahwa orang itu adalah telik sandi yang menyamar sebagai seorang senopati di Kediri? Aku sebenarnya kurang yakin. Kalau dia memang seorang senopati, senopati yang mana? Aku tidak melihat ciri-ciri yang kutemukan di antara para senopati di Kediri. Kalau begitu, menurut dugaan saya, telik sandi itu pasti bukan seorang senopati. Bisa jadi ia seorang tumenggung atau seorang pejabat istana yang lain. Iya. Bisa jadi begitu. Tapi yang aku herankan kenapa dia mengaku sebagai senopati. Apa sebenarnya yang ia inginkan? Apakah Gusti Tumenggung mengenali wajahnya? Tidak. Waktu aku berhadapan dengannya, dia menutupi wajahnya dengan secari kain. Dan itu pun salah satu yang membuatku penasaran. Sayang sekali. Kenapa Gusti tidak menangkap saja orang itu? Orang itu mempunyai kepandaian cukup tinggi, Kebo Dampit. Kecepatannya sangat luar biasa sekali. Aku sendiri hampir kewalahan menghadapi orang itu. Tapi kalau saja ia tidak melarikan diri, sudah pasti aku bisa menangkapnya. Tapi sudahlah, sebaiknya sekarang kalian menjalankan tugas dengan baik. Aku tidak mau ada kecerobohan-kecerobohan kalian dalam bertugas. Di samping kalian menjalankan tugas ini, tetapi kalian pun jangan lupa untuk mencari tahu siapa itu Lintang Panjar Sore. Iya, Gusti. Saya akan mencari siapa itu Lintang Panjar Sore. Begitu juga dengan saya, Gusti. Saya akan berusaha mencari telik sandi itu. Kalau memang dia berkeliaran di istana Kediri ini. Iya, cari tahulah secepatnya. Aku sudah tidak sabar untuk mencengkram wajah telik sandi itu. Kemudian akan kuhadapkan pada Sri Baginda. Dia pikir Tumenggung Yuda Paksa dapat dianggap remeh begitu saja. Lintang Panjar Sore, nyawamu sebentar lagi melayang di tanganku.
Setelah pertemuan beberapa saat itu berlangsung, tak lama kemudian kedua senopati itu pun segera mohon diri. Dan sekarang Senopati Kebo Dampit serta Senopati Rudra Pondo sudah meninggalkan Katumenggungan. Matahari masih mengambang di langit biru dan burung-burung masih berkicau di antara sela-sela angin yang berhembus. Di siang yang terik itu, dari sebuah jalan setapak, nampak seorang laki-laki berkuda tengah memacu kudanya dengan cepat sekali. Setelah menelusuri jalan setapak, tak lama kemudian orang itu pun menghentikan langkah kudanya. Kemudian dari arah lain, seseorang mendekatinya. Lintang Pancarsore, ada apa siang hari begini kau menemuiku? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kita bertemu nanti malam. Begitu tergesa-gesakah pembicaraan yang akan kau sampaikan? Tidak juga. Tapi yang jelas kutunggu kau nanti malam di Bulak Rawa. Baiklah. Nah, kalau begitu, aku mohon diri. Ya. Jangan lupa nanti malam. Matahari bergulir tidak terasa. Cahayanya sekarang lenyap di telan senja. Perlahan malam menggapai dengan terseok-seok, diiringi serangga malam yang saling bersahutan. Sementara itu di sebuah tempat yang bernama Bulak Rawa, nampak sesosok tubuh tengah berdiri di atas sebongkah batu. Wajahnya kelihatan samar sekali, karena diterpa sinar bulan dan gelapnya malam. Mudah-mudahan tak ada masalah yang mengganggu perjalanan Lintang Awan. Aku melihat sosok bayangan tengah melangkah kemari. Mungkinkah dia itu Lintang Awan? Lintang Pancarsore. Iya, aku di sini. Syukurlah, kau bisa sampai kemari. Bagaimana perjalananmu? Apakah kau yakin tak ada orang yang membuntutimu? Kau tidak perlu khawatir, Lintang Pancarsore. Aku selalu waspada setiap akan melakukan sesuatu. Syukurlah. Ayo. Duduk di sini. Ayo. Iya. Lintang Awan, sekarang aku mau tanya. Bagaimana perjalananmu sewaktu menuju timur Padang Karautan? Menurut Tumenggung Yudapaksa, dia menemui sebuah peristiwa yang menegangkan. Peristiwa yang menegangkan? Iya. Menurut Tumenggung Yudapaksa, dia telah bertemu dengan seseorang yang bernama Lintang Pancarsore. Aku sebenarnya kurang yakin atas cerita yang dipaparkan Tumenggung. Bisa jadi cerita itu hanya sekedar karangannya saja. Lalu, menurutmu sendiri, bagaimana? Aku rasa orang yang mengaku sebagai Lintang Pancarsore itu adalah Anjam Piani Kayuwangi. Iya, bisa jadi begitu. Mungkin dia sengaja berbuat demikian untuk membalas kebaikan kita. Menurut dugaanku pun demikian. Kalau begitu, sekarang Tumenggung Yudapaksa tengah berada dalam kebingungan. Iya. Dia tidak bisa sembarangan menerka. Sementara ciri-ciri Lintang Pancarsore yang dia lihat masih melekat dalam ingatannya. Secara tidak sengaja, aku merasa bersyukur atas tindakan Anjam Piani Kayuwangi. Iya. Dengan demikian, keadaanku sebagai Telik Sandi di Kediri akan semakin jauh dari kecurigaan.
Panjar Sore. Iya. Untuk selanjutnya, apakah ada tugas lain yang harus kulakukan? Ada. Aku membutuhkan keterangan seseorang. Ia Telik Sandi Kediri. Kalau tidak salah ia mempunyai nama sandi Penari Topeng. Penari Topeng? Iya, Penari Topeng. Orang ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi Kulintang Awan. Dia harus dibungkam. Dan setelah itu, ya, pergilah ke desa Ganter. Beritahu orang-orang kita di sana. Aku membutuhkan orang-orang yang berkepandaian tinggi untuk kujadikan sebagai pengawal istana raja. Panjar Sore, apakah mudah untukmu menjadikan orang-orang kita sebagai pengawal istana raja? Aku sekarang sudah mempunyai wewenang yang cukup kuat. Kau tidak perlu khawatir. Syukurlah kalau memang demikian. Mengenai Telik Sandi itu, sekarang juga aku akan membawanya kemari. Membawanya kemari? Iya. Apakah kau sudah mengenal orang itu? Sekalipun aku tidak kenal orang itu, tetapi aku tahu siapa dia. Bagus. Kalau begitu, secepatnya lah kau bawa kemari. Baik, kalau begitu kau tunggulah di sini. Rumah Telik Sandi itu tidak jauh dari sini, Panjar Sore. Tapi, apakah kau yakin bahwa kau bisa membawanya kemari? Kau tidak perlu khawatir. Lihat saja nanti. Ya, baiklah. Nanti akan kukatakan bahwa aku baru datang dari Ganter. Dan kebetulan aku mengetahui kalimat-kalimat sandi yang dipergunakan oleh mereka. Ya, berhati-hatilah. Baik. Setelah berkata demikian, orang yang bernama Lintang Awan itu segera melangkah ke balik semak-semak. Dan setelah itu dia sudah melesat meninggalkan Bulak Rawa dengan menunggang kuda. Lintang Awan terus memacu kudanya menelusuri jalan setapak yang gelap. Udara dingin menerpa dengan lembut, dan malam terus memayungi di sela-sela waktu yang bergulir. Setelah beberapa saat berkuda, Lintang Awan kemudian memperlambat langkah kudanya. Sekalipun malam masih terus bergulir, tetapi tatapan mata Lintang Awan bagaikan mata seekor kucing yang menatap tajam ke arah sebuah pondok. Pondok Telik Sandi itu kelihatan sepi sekali. Mudah-mudahan saja malam ini ia ada di tempatnya. Dengan begitu, aku tidak perlu sulit-sulit untuk mencarinya. Permisi. Permisi. Siapa kau? Ada perlu apa malam-malam begini datang ke pondokku? Aku pikir kau tidak dari pondokmu. Nanti dulu. Rasanya aku tidak pernah mengenalmu. Kau memang tidak pernah mengenalku, Penari Topeng. Tapi nanti pun kau akan segera tahu siapa aku. Maaf, Kisana. Namaku bukan Penari Topeng. Mungkin kau salah alamat. Maaf. Aku harus menutup pintu ini. Hari sudah terlalu malam. Sebentar. Kenapa harus begitu, Penari Topeng? Aku justru datang dari jauh-jauh ingin bertemu denganmu. Tapi kau salah alamat, Kisana. Aku bukan seorang penari topeng. Baik. Agar kau tidak mencurigaiku, aku akan mengucapkan kalimat sandi ini. Malam gelap gulita, tukang sampan mencari ikan. Oh, kau dari Ganter. Iya. Nah, bagaimana? Sekarang sudah jelas bukan siapa aku? Oh, Kisana. Seharusnya tadi kau menyebutkan kalimat sandi itu dulu, agar aku tidak mencurigaimu. Apakah ada pesan dari Ganter untukku? Ada. Pesan itu mengenai mata-mata yang mempunyai nama Lintang Panjar Sore. Siapa orang itu sebenarnya, sekarang sudah diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya, malam ini juga kau harus datang ke Bulak Rawa. Kenapa harus datang ke Bulak Rawa?
Aku rasa di sini pun tidak apa-apa kalau kau mau menjelaskannya. Aku tidak berhak menjelaskannya. Sebaiknya kau datang ke sana. Aku membawa seorang teman dari Gantar. Dialah orang yang banyak mengetahui tentang Telik Sandi itu. Oh, baiklah kalau demikian di sana. Iya, cepatlah kau berkemas. Dia sudah terlalu lama menunggumu. Aku akan berangkat sekarang, kau bisa menyusulnya nanti. Iya. Jalanlah lebih dulu, nanti aku menyusulmu. Baik, aku permisi dulu penari topeng. Silakan. Setelah merasa berhasil membuat Telik Sandi Kediri itu yakin, Lintang Awan kemudian segera meninggalkan pondoknya, dan ia pun kembali memacu kudanya menuju Bulak Rawa. Apakah Lintang Awan akan berhasil membawa Telik Sandi penari topeng itu? Aku jadi sangsi dengan apa yang dilakukannya ini. Aku mendengar langkah kuda menuju kemari. Apakah dia Lintang Awan? Oh, benar, Lintang Awan. Bagaimana Lintang? Beres. Semuanya beres Lintang Pancarsore. Dia pasti akan datang kemari. Kelihatannya kau yakin sekali dia akan datang kemari. Kenapa aku harus tidak yakin? Aku tuh sudah membuat kepercayaan yang baik. Semula dia memang curiga padaku. Tetapi setelah kusebutkan kalimat sandi itu, dia pun langsung menebakku bahwa aku baru saja tiba dari Gantar. Sudahlah Lintang Pancarsore. Kau lihat saja nanti buktinya. Iya. Mudah-mudahan saja dia tidak mencurigaimu. Nah, kau dengar langkah kaki kuda itu? Oh iya, aku mendengar langkah kaki kuda mendekat. Dia sudah kemari Lintang Pancarsore. Kegelapan malam, muncullah seseorang berkuda melangkah mendekati Lintang Awan.
Orang ini tidak lain adalah Telik Sandi yang mempunyai nama sandi Penari Topeng. Setelah berhenti tak jauh dari lintang awan, Penari Topeng segera turun dari atas kudanya. Penari Topeng, mendekatlah kemari. Aku rasa kau sudah mengenal siapa orangnya. Iya. Tanpa mempunyai rasa curiga sedikit pun, Telik Sandi Kediri itu segera menghampiri Lintang Pancarsore. Perlahan orang yang bernama Lintang Pancarsore itu menoleh. Tapi ketika tatapan mereka beradu, tiba-tiba saja Telik Sandi itu terkejut. Kau Senopati? Iya. Kau terkejut, Penari Topeng? Tidak, Tuan Senopati. Saya cuma agak heran. Ternyata Tuan Senopati adalah prajurit mata-mata sepertiku juga. Kau jangan salah terka, Penari Topeng. Siapa bilang aku mata-mata sepertimu? Tapi bukankah kehadiranmu malam ini membawa berita dari Ganter? Apakah itu bukan berarti kau seorang Telik Sandi? Sayang sekali, kau terlalu bodoh untuk memahami keadaan. Apa maksudmu, Tuan Senopati? Aku jadi tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba sikapmu jadi kurang sopan? Dengar baik-baik, Telik Sandi. Aku bukan mata-mata yang bertugas untuk membantumu, melainkan sebaliknya. Baik, agar kau lebih paham dan mengerti lebih jelas lagi, aku akan jelaskan siapa diriku ini. Aku adalah Lintang Pancarsore. Sandi Kediri tersentak kaget ketika mendengar pengakuan Senopati yang telah dikenalnya itu. Dia hampir saja tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jangan main-main, Tuan Senopati. Hal ini nanti bisa membahayakan dirimu sendiri. Aku bicara yang sebenarnya, Telik Sandi. Sungguh buruk sekali nasibmu. Kalau saja kau mempunyai perasaan yang peka, mungkin kau tak akan mengalami nasib buruk ini. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku masih memberikan kesempatan padamu. Asal kau mau menjelaskan. Iya. Siapa orang yang menyuruhmu menghadap Tumenggung Widapaksa? Aku... Bicaralah yang jelas, Telik Sandi, atau kau akan merasakan tajamnya keris ini. Lihat yang jelas. Tajam bukan ujung keris ini? Nah, beritahukan aku, siapa yang menyuruhmu menghadap Tumenggung? Ayo, cepat bicara. Ya. Atau kerisku ini yang bicara di perutmu? Jangan kau pikir aku ini main-main, Telik Sandi. Aku tak akan segan-segan menusukkan keris ini ke perutmu kalau kau masih saja tetap bungkam. Iya. Aku tidak berani menjelaskannya, Tuan Senopati. Tolonglah jangan kau sakiti aku, Tuan Senopati. Aku sudah katakan bahwa aku bisa tidak menyakitimu asal kau mau berterus terang. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak berani, Tuan Senopati. Sungguh. Kalau kau tidak berani mengatakannya, berarti kau berani menerima kematian. Bukankah begitu? Tidak, Tuan Senopati. Jangan bunuh saya, Tuan Senopati.
tidak memperdulikan keluhan itu. Perlahan dia mengangkat keris itu ke udara, sambil menatap tajam wajah Telik Sandi yang kelihatan sangat ketakutan itu. Tapi ketika keris itu akan segera dia tikamkan, Telik Sandi itu segera berteriak. Tunggu Tuan Senopati. Baiklah, aku akan memberitahumu. Bagus. Untung saja kau segera mencegahnya. Kalau tidak, maka tubuhmu akan terbelah di sobek keris ini. Nah, katakan, siapa orang itu? Iya. Orang yang menyuruhku adalah Haryo Rangsang. Haryo Rangsang? Iya. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Telik Sandi, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Aku kenal sekali siapa Haryo Rangsang. Iya, saya tidak bohong, Tuan Senopati. Kurang ajar. Ternyata Haryo Rangsang adalah mata-mata Kediri. Telik Sandi. Iya, Tuan Senopati. Siapa lagi selain Haryo Rangsang? Terutama mata-mata yang berada di kantor. Aku tidak tahu, Tuan Senopati. Di sana aku hanya berhubungan dengan Haryo Rangsang. Kau masih saja coba-coba berbohong padaku, Telik Sandi. Jangan, Tuan Senopati. Jangan kau tekan keris ini ke perutku. Aku sungguh-sungguh tidak berdusta. Aku memang tidak tahu siapa lagi Telik Sandi yang berada di Gantar itu. Kurang ajar. Ampun, jangan kau sakiti aku lagi, Tuan Senopati. Kasihanilah saya, Tuan. Telik Sandi, kau kenal dengan Haryo Wungkal? Iya. Aku pernah mendengar nama itu. Tetapi aku sudah lupa bagaimana orangnya. Kau tidak perlu mengingat wajah orang itu. Yang ingin aku tanyakan, siapa yang telah membunuh temanku itu? Orang yang membunuh Haryo Wungkal adalah Haryo Rangsang. Jadi orang yang membunuh temanku itu adalah Haryo Rangsang. Kurang ajar. Kalau begitu Haryo Rangsang harus menerima balasannya. Iya. Kita memang akan segera mencari Haryo Rangsang. Orang itu harus menerima pembalasan yang setimpal. Lintang Pancarsori. Sekarang bagaimana dengan Telik Sandi ini? Apa boleh buat? Kita tidak bisa membiarkan dia begitu saja. Hal ini akan membahayakan kedudukan kita sebagai mata-mata. Mau tidak mau, kita harus membunuhnya. Tidak. Jangan bunuh aku, Tuan Senopati. Bukankah tadi aku mengatakan bahwa kau tidak akan membunuhku? Tapi sekarang, kenapa kau mengingkari janjimu, Tuan? Aku tidak mengingkari janjiku. Aku hanya ingin menjaga kedudukanku. Kalau kau kubiarkan hidup, tentunya kau akan sangat berbahaya sekali. Tuan Senopati, jangan. Aku berjanji tak akan memberitahukan siapa-siapa. Sungguh, aku tidak dusta. Sayang sekali. Aku tidak bisa mempercayai kata-katamu, penari topeng. Sekalipun kau merintih
meminta untuk dikasihani. Aku tetap akan membunuhmu. Dan itu terpaksa harus kulakukan. Tolonglah Tuan Senopati. Jangan kau bunuh aku. Aku masih ingin hidup. Aku berjanji Tuan Senopati tidak akan membocorkan rahasia tentang dirimu. Sore diam saja. Dia nampak tak bergeming, sekalipun telik sandi itu menjatuhkan diri sambil menyembah-nyembah. Mata lintang Panjar Sore seketika itu juga jadi tajam. Tajam seperti keris yang tengah digenggamnya. Setelah beberapa saat dia melihat telik sandi itu menangis sambil meraung-raung. Tiba-tiba saja tangannya berkelebat menghantam punggung telik sandi itu. Kau membunuh juga Senopati. Biadab kau. Sambil mendekap perutnya yang sobek, akhirnya telik sandi itu pun tewas. Darah mulai mengucur dari bagian perutnya yang sobek. Sementara lintang Panjar Sore sendiri hanya menarik napas lega sambil menyarungkan kembali kerisnya. Maafkan aku, Telik Sandi. Terpaksa hal itu harus kulakukan demi menjaga posisiku. Sambil membenarkan letak posisi keris di pinggangnya, lintang Panjar Sore segera melangkah ke sebongkah batu. Di batu itu, kemudian dia duduk. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.